Memanglah kita dapat sedih dan marah, membongkar segala yang kita anggap gagal. Namun semogalah kita memiliki keberanian juga untuk memulai lagi penuh harapan. Aku tahu tidak pernah manusia matang untuk menangani hidupnya sendiri pun. Manusia tanpa harapan, dia mayat berjalan. Setiap strategi yang sehat dan benar harus selalu berusaha mereduksi pihak lawan seminimum mungkin dan merangkul kawan sebanyak mungkin. Sambil membujuk sebanyak mungkin lawan menjadi kawan, terserah apa latar belakangnya. Mengapa hidup tidak bisa sederhana? Mengapa selalu segala yang indah berdampingan dengan yang kotor dan berbau? Manusia tertawa jika dia terjepit dalam situasi antara logika dan kenyataan yang berbenturan tanpa dia dapat menguasainya. Mengapa ada orang-orang tertentu yang harus menderita dalam dunia dan semesta yang indah ini? Mengapa orang tidak bisa hidup bersama dalam damai dan kerukunan, dalam penikmatan segala yang indah dan benar, dan baik dalam alam serta kehidupannya? Orang yang lari dari dunia, yang satu harus menemukan dunia yang baru untuk bisa bertahan diri. Tidak ada nasion yang berperang demi berperang. Perang adalah sebentuk perpanjangan diplomasi dengan cara-cara yang lain. Tetapi wanita memang rahasia besar. Lelaki hanya bungkusan rahasia itu, bahkan biasanya bungkusan yang kaku dan lekas robek. Orang itu kalau sudah fanatik agama, kejamnya bukan main. Kejam atas nama Tuhan, kontradiksi yang aneh sekali, tetapi begitulah manusia. Adalah salah kaprah, orang mengira politik itu selalu kotor. Politik tertentulah yang kotor. Lama aku memandang kesemburan-semburan lidah api yang meleleh ke bawah itu. Elok, ya, indah. Banyak yang kejam, keji, tampak indah dari kejauhan. Setiap angkatan punya medan juang dan pahlawan mereka sendiri, jangan didramatisir. Tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali di antara kaum rakyat biasa yang sehari-hari, yang barangkali kecil dalam harta maupun kuasa, namun besar dalam kesetiaannya demi kehidupan. Ah, mengapa ada manusia kalah? Bolehkah tanpa berhayal, hampa kita mendambakan suatu dunia sesudah perang kemerdekaan ini, yang menghapus dua kata, kalah dan menang, itu dari kamus hati dan sikap kita. Negeri ini sungguh-sungguh membutuhkan pemberani-pemberani yang gila, asal cerdas. Bukan yang tahu adat, yang berkepribadian pribumi, yang suka harmoni, yang saleh alim, yang nurut model kuli dan babu. Anak kolong dan ksatria hanya hidup dari kebanggaan, bukan dari uang. Tetapi karena telah berbuat berani, mempertaruhkan nyawa demi sumpah, demi sasaran yang sulit dicapai, demi tujuan yang melegakan banyak orang. Tanah air adalah di mana tidak ada kekejaman antara orang dengan orang. Kalau adat atau kebiasaan suatu nasion kejam, kukira lebih baik jangan punya tanah air saja. Menerima kasih dan memberi kasih itu perkara yang satu tunggal. Tanpa ada yang menerima, orang juga tidak bisa memberi. Maka menerima kasih sekaligus juga memberi kasih. Karena memungkinkan orang lain memberi kasih. Menuntut ilmu dan mengabdi kepada rakyat,
bukanlah dua perkara yang sepantasnya dipisah-pisahkan. Perempuan adalah bumi yang menumbuhkan padi dan singkong, tetapi juga yang akhirnya memeluk jenazah-jenazah manusia yang pernah dikandungnya dan disusuinya. Apakah aku sudah keterlaluan menjauhkan diri dari bangsaku? Apakah alasanku benar, alasan jujur, ataukah dalih menjauhkan diri dari bangsa yang masih hidup di dalam alam masa agrarian kuno ini? Yang masih primitif, mendekati flora dan fauna rimba belantara? Itulah penderitaan jiwaku. Uang tidak kucari, dan emas membuatku menggeleng kepala. Hidup damai yang tahu bahasa bintang adalah pamrihku. Jangan mematok diri sendiri baku beku, mengklaim monopoli heroisme. Gelora hati harus disetir oleh otak yang pandai berkalkulasi, namun otak harus dijiwai hati. Ya, inilah susahnya. Negeri ini tidak punya ahli matematika. Dan kalau punya, mereka toh tidak laku dalam dunia korup di negeri ini. Dari penyelidikan Anda, apakah tampak ada kesengajaan di dalam kebodohan ini? Perang tidak bisa dimenangkan dengan emosi, tetapi perhitungan yang dingin.